wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadana dan rekan saya Imelda Francisca. Nama saya Mutiara Larasati. Mari kita belajar sama-sama ya teman-teman. Jadi, bimbingan dan konseling anak usia dini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada anak-anak usia dini untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mereka sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak usia dini 0-6 tahun adalah masa kritis dalam perkembangan karakter dan pengembangan kemampuan dasar, sehingga bimbingan dan konseling pada tahap ini sangat penting. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling. Mari kita belajar sama-sama ya teman-teman. Jadi, bimbingan dan konseling anak usia dini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada anak-anak usia dini untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mereka sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Anak usia dini dari 0-6 tahun adalah masa kritis dalam pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan dasar, sehingga bimbingan dan konseling ini sangat penting. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama, ruang lingkup bimbingan AUD dibagi menjadi 4, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, atau pengenalan minat bakat. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling anak usia dini adalah untuk mengembangkan seluruh potensinya secara optimal. Contoh beberapa tujuannya yaitu membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan identitas diri yang positif, dan membantu anak mengatasi perasaan cemas, takut, atau marah. Terus meningkatkan keterampilan sosial anak, terus mengidentifikasi dan menangani masalah perkembangan anak sejak dini. Yang ketiga, bimbingan dan konseling berfungsi untuk pemahaman, pencegahan, pengembangan, dan penyembuhan agar guru dapat mengoptimalkan anak dengan aspek secara optimal seperti emosi, sosial, dukungan, adaptasi, dan intelektual. 4, yaitu metode dan teknik bimbingan konseling anak usia dini. Guru bisa menggunakan metode seperti bermain, mengamati, bercerita, mendongeng, serta melakukan konseling individu dan bimbingan kelompok. Contohnya seperti anak yang mengalami bullying di sekolah. Anak tersebut menjadi anak pendiam dan penuh tekanan. Maka dari situ orang tua berkonsultasi dengan konselor. Lalu konselor menyarankan untuk menjadi sahabat anak agar anak dapat terbuka dan dapat mengekspresikan perasaannya. Yang kelima, media dalam bimbingan itu seperti buku cerita, tanah kembung, konstruksi, menggambar musik dengan jari, permainan, perjalanan khayalan, ada juga permainan pura-pura imajinatif, miniatur hewan, lukis dan menempel, boneka tangan, ada juga bak pasir. Yang keenam, tantangan dalam bimbingan dan konseling anak usia dini. Keterbatasan pemahaman anak usia dini itu belum mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan jelas, sehingga konselor perlu menggunakan pendekatan kreatif seperti bermain dan menggambar. Ada juga peran lingkungan. Peran lingkungan itu seperti faktor lingkungan terhadap keluarga, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Konselor perlu bekerja sama dengan orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung anak tersebut. Keragaman karakteristik anak ada seperti anak memiliki karakter yang kebutuhan yang berbeda. Konselor harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak usia dini. Jadi kesimpulannya,
bimbingan dan konseling anak usia dini berfokus untuk membantu anak untuk perkembangan secara optimal, baik dari segi emosional, sosial, maupun kognitifnya. Kolaborasi antar guru, orang tua, dan konselor sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak di masa krusial ini agar anak berkembang dengan baik.